Selamat pagi teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Tarsanto, saya mahasiswa dari Universitas Palangkaraya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Ilmu Pendidikan, Program Studi Manajemen Pendidikan. Jadi di sini saya akan mempresentasikan studi kelayakan usaha. Jadi ada beberapa poin yang akan saya jelaskan di presentasi kali ini teman-teman. Yang pertama, pengertian studi kelayakan usaha. Yang kedua, kegunaan studi kelayakan usaha. Yang ketiga, pihak-pihak yang memerlukan studi kelayakan usaha. Dan yang keempat, tahap-tahap studi kelayakan usaha. Kemudian yang kelima, aspek-aspek di dalam studi kelayakan usaha. Baik teman-teman, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, ialah pengertian studi kelayakan usaha. Studi kelayakan usaha atau bisnis, bisa disebut juga business feasibility study, adalah penelitian tentang dapat tidaknya suatu proyek usaha atau bisnis dilaksanakan dengan berhasil. Baik, selanjutnya, kegunaan studi kelayakan usaha. Jadi di sini ada pihak-pihak yang membutuhkan laporan studi kelayakan bisnis. Yang pertama ialah pihak investor, yang kedua adalah pihak kreditor, yang ketiga adalah manajemen perusahaan, yang keempat adalah pihak pemerintah dan masyarakat, dan yang kelima bagi tujuan pembangunan ekonomi. Selanjutnya, pihak-pihak yang memerlukan studi kelayakan, yaitu di sini terdapat ada 5 poin. Yang pertama ialah pemilik usaha, yang kedua adalah kreditor, yang ketiga adalah pemerintah, yang keempat masyarakat luas, dan yang kelima manajemen. Kemudian, tahap-tahap studi kelayakan usaha. Di sini ada 5 poin tahapan untuk mempermudah kelayakan usaha. Yang pertama adalah pengumpulan data dan informasi. Yang kedua, melakukan pengelolaan data. Yang ketiga, melakukan analisis data. Yang keempat, mengambil keputusan. Dan yang kelima, memberikan rekomendasi. Kemudian kita membahas poin yang terakhir, aspek-aspek studi kelayakan usaha. Di sini ada beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek hukum. Yang kedua, aspek pasar dan pemasaran. Yang ketiga, aspek keuangan. Yang keempat, aspek teknis atau operasi. Yang kelima, aspek manajemen organisasi. Yang keenam, aspek ekonomi sosial. Dan yang ketujuh, aspek dampak lingkungan. Jadi kita akan bahas satu persatu. Dari aspek hukum, dalam aspek ini yang akan dibahas adalah masalah kelengkapan dan keabsahan dokumen perusahaan, mulai dari bentuk badan usaha sampai ke izin-izin yang dimiliki. Kemudian, aspek pasar dan pemasaran. Untuk aspek ini, untuk menilai apakah perusahaan yang akan melakukan investasi ditinjau dari segi pasar dan pemasaran memiliki peluang besar yang diinginkan atau tidak. Atau kata lain, seberapa besar potensi pasar yang ada untuk produk yang ditawarkan dan seberapa besar market share yang dikuasai oleh peran pesaing dewasa ini. Selanjutnya, aspek yang ketiga ialah aspek keuangan. Penelitian dalam aspek ini dilakukan untuk menilai biaya-biaya apa saja yang akan dikeluarkan dan seberapa besar biaya-biaya yang akan dikeluarkan. Kemudian juga meneliti seberapa besar pendapatan yang akan diterima jika proyek jadi dijalankan. Selanjutnya, aspek yang keempat, aspek teknis atau operasi. Dalam aspek ini akan diteliti adalah mengenai lokasi usaha, baik kantor pusat, cabang, pabrik, atau gudang, kemudian penentuan layout gedung, mesin dan peralatan, serta layout ruangan sampai kepada usaha perluasan selanjutnya. Kemudian aspek yang kelima, aspek manajemen atau organisasi. Yang dinilai dalam aspek ini adalah pengelola usaha dan struktur organisasi yang ada. Proyek yang dijalankan akan berhasil apabila dijalankan oleh orang-orang yang profesional. Mulai dari merancang,
melaksanakan sampai dengan mengendalikan apabila terjadi penyimpangan. Demikian pula dengan struktur organisasi yang dipilih harus sesuai dengan bentuk-bentuk tujuan usahanya. Kemudian, aspek yang keenam, aspek ekonomi sosial. Penelitian ini dalam aspek ekonomi adalah untuk melihat seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan jika proyek tersebut dijalankan. Pengaruh tersebut terutama terhadap ekonomi secara luas serta dampak sosial terhadap masyarakat secara keseluruhan. Kemudian aspek yang terakhir, aspek dampak lingkungan, merupakan analisis yang paling dibutuhkan pada saat ini. Karena setiap proyek yang dijalankan akan sangat besar dampaknya terhadap lingkungan sekitarnya, baik terhadap darat, air, dan udara, yang pada akhirnya akan berdampak terhadap kehidupan manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitarnya.